kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di dalam video pembelajaran saya. Saya Novi Hidayatul Fitria. Di dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai teks drama, yaitu pengertian, tujuan, jenis-jenis, unsur-unsur, struktur, unsur kebahasaan, dan langkah-langkah dalam menyusun teks drama. Ada yang tahu nggak sih apa itu teks drama? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan dari teks ceramah. Tujuan teks ceramah yaitu ada 6, yaitu yang pertama informatif atau instruktif, yang kedua persuasif, yang ketiga argumentatif, yang keempat deskriptif, yang kelima rekreatif, dan yang terakhir adalah naratif. Tujuan teks ceramah yang pertama yaitu informatif atau instruktif. Artinya teks ceramah berusaha menyampaikan informasi kepada pembaca atau pendengar dengan jelas dan benar. Yang kedua yaitu persuasif. Artinya pembaca atau pendengar diharapkan melakukan sesuatu sesuai apa yang disampaikan. Yang ketiga yaitu argumentatif. Artinya terdapat argumen dalam teks ceramah yang berfungsi untuk menumbuhkan keyakinan. Yang keempat yaitu deskriptif, artinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu keadaan atau peristiwa atas isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kelima yaitu rekreatif, artinya teks ceramah bersifat menghibur pada pembaca atau pendengar. Yang keenam yaitu naratif, artinya teks ceramah berusaha untuk menceritakan sesuatu hal kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks ceramah. Jenis-jenis teks ceramah ada 2, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Yang pertama yaitu ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, dan ada audien yang bertindak sebagai pendengar, atau bisa juga disebut pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Sedangkan ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada pendengar atau khalayak tertentu dan juga bersifat khusus, baik itu materi ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama ada penceramah, yang kedua pendengar atau audien, yang ketiga materi, yang keempat metode ceramah, dan yang kelima adalah media ceramah. Yang pertama yaitu penceramah. Penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua yaitu pendengar atau audien. Pendengar atau audien merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja, tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu materi. Materi dalam teks ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, dan materi hendaknya disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah ada 4, yaitu impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Yang kedua menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga yaitu membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah yang lengkap. Yang keempat yaitu ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Yang terakhir yaitu media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah
ceramah ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka, bagian ini merupakan awal dari teks ceramah, yaitu berupa pengenalan isu, masalah, pendapat umum, pandangan pembicara atau penceramah mengenai suatu hal atau permasalahan. Yang kedua yaitu isi. Bagian ini merupakan rangkaian argumen atau pendapat yang disampaikan oleh pembicara mengenai topik yang diangkat menjadi bahan materi ceramah. Yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup ini disebut penegasan kembali dari penceramah. Bagian ini berisi simpulan atau rangkuman-rangkuman sebagai hasil penalaran dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks ceramah. Unsur kebahasaan teks ceramah ada 5, yaitu yang pertama penggunaan kata-kata persuasif, yang kedua penggunaan kata ganti, yang ketiga penggunaan konjungsi, yang keempat penggunaan kata teknis atau istilah, dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat majemuk. Unsur kebahasaan teks ceramah yang pertama yaitu penggunaan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif yaitu kata-kata yang digunakan untuk tujuan mempengaruhi atau membujuk. Contohnya diharapkan, sebaiknya, hendaklah. Yang kedua yaitu penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan orang, benda, atau sesuatu yang dibendakan. Macam-macam kata ganti yaitu ada 3, kata ganti orang, kata ganti penunjuk, kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Kata ganti orang dibedakan menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang kedua jamak dan tunggal, kata ganti orang ketiga jamak dan tunggal. Yang kedua yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk dibedakan menjadi 4, yaitu kata ganti penunjuk umum, kata ganti penunjuk tempat, kata ganti penunjuk ehwal, dan kata ganti penanya. Yang ketiga yaitu kata ganti yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Contohnya yaitu sesuatu, seseorang, barang, siapa, apa-apa, masing-masing. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks ceramah umumnya berupa konjungsi sebab akibat, temporal, atau perbandingan perbedaan. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi ini menyatakan sesuatu yang mengandung sebab dan akibat. Contohnya sehingga. Yang kedua yaitu konjungsi temporal. Konjungsi ini menyatakan waktu. Contohnya sesudah, setelah, sehabis. Yang ketiga contoh konjungsi perbandingan atau pertentangan, sebagaimana, sama halnya, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penggunaan kata teknis atau istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Yang kelima yaitu penggunaan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Jenis-jenis kalimat majemuk ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk campuran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah. Langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah ada 5, yaitu yang pertama menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, yang keempat menyusun ceramah berdasarkan kerangka, yang kelima mengevaluasi dan menyunting teks ceramah.